Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah memberikan pembinaan terhadap seluruh siswa SMK 1 Naringgul. Semoga memberikan dampak ya. Ada beberapa yang harus Bapak sampaikan. Pertama, sampaikan salam Bapak kepada orang tua ya. Ya. Sampaikan salam Bapak kepada orang tua. Mohon maaf lahir dan batin. Yang kedua, hati-hati selama libur, karena libur cukup panjang. Jangan sampai saking suka ria, ceria, bahagia libur panjang, puasa selesai, Idul Fitri ketemu dengan rekan-rekan, dengan saudara, melimpahkan kebahagiaan, terlalu overload ya, sehingga menimbulkan kecelakaan. Jangan sampai ya. Misalkan bawa motor ngebut, nah itu ya, apalagi di sini kan sering Bapak dengar knalpotnya itu yang wah pada kenceng-kenceng di sini. Itu ya, kalian siswa harus bisa menjaga diri, mana yang baik, mana yang tidak baik. Itu ya, hati-hati. Karena ya jangan sampai terjadi di sekolah ini. Jangan sampai terjadi ada korban. Bisa dengar? Jangan ngobrol. Saya coba dengar dulu ya. Nah, Bapak mengharap kalian harus bisa berperan sebagai status Anda sebagai apa sekarang? Siswa. Ya, status siswa. Jadi jangan berperan selain bukan status siswa. Nah, status Anda tujuannya adalah belajar. Anda harus mempersiapkan diri untuk masa depan. Bapak juga pernah mengalami di posisi Anda semua. Dulu Bapak sama. Nah, kalau dulu Bapak, ini cerita sedikit ya. Dulu waktu Bapak zaman SMA, Bapak sudah mulai tumbuh karakter. Kalau Bapak karakter itu sudah punya jati diri. Jadi kalau waktu di SMP Bapak suka terpengaruh oleh teman, masih kabawa-bawa gitu. Kalau SMA Bapak sudah mulai stabil. Ketika ada teman melakukan hal negatif, tekabawa kan Bapak. Sudah punya prinsip mulai waktu SMA Bapak tumbuhnya. Makanya itu. Yang keduanya, Bapak waktu di SMA itu Bapak tidak pernah memikirkan, yang pikiran itu masa depan aja. Gimana ya supaya keluar SMA, SMK bisa kerja, lepas dari orang tua, tidak minta lagi duit segala macam. Itu pikiran dalam Bapak. Pikiran itu aja, karena Bapak lahir bukan dari orang kaya, jujur aja. Orang menengah ke bawah Bapak sama. Jadi kalau dikasih oleh orang tua jajan sehari itu hanya cukup untuk ongkos bolak-balik, beli bala-bala 4 sehari itu jatah orang tua, tidak lebih dari itu. Nah, pakai sepatu, kalau ini cerita sedikit ya, karena Bapak harus memotivasi kalian. Pakai sepatu, kalau sepatunya tidak bawahnya sampai belah, sampai masuk air, itu belum bisa ganti. Jadi kalau sepatu udah bolong, bawahnya udah potong, baru beli. Nah, itu menggambarkan Bapak betapa sulit waktu itu. Kalau zaman sekarang itu mungkin lihat temen punya HP bagus, pingin sekali, cuman hanya pingin dalam hati. Lihat temen punya pakaian bagus, pingin, cuman pingin dalam hati. Punya temen pakai sepatu bagus, pingin pakai sepatu, tapi dalam hati nggak pernah berani meminta ke orang tua karena orang tuanya tidak mampu. Nah, cuman dari pengalaman tersebut
Bapak mikir gitu, berpikir, saya tidak boleh sengsara selamanya. Masa hidup begini terus, ya. Nah itu berpikir. Makanya sejak itu Bapak tidak langsung kuliah karena orang tua Bapak tidak mampu, kerja dulu Bu. Setelah keluar SMA minta doa, Mak, kalau Bapak bilang Mak minta doa, mau pergi kemana kamu? Pergi kemana aja lah, mau menemui teman di Jakarta, kerja numpang itu, kerja dari situ Bu, pindah sampai 4 tahun Bapak, karena sudah capek dengan kesengsaraan. Nah cuman Bapak ingin berhasil enggak? Kunci ingin berhasil, pertama kalian harus nurut sama bapak ibu guru pertama, ya, karena bapak ibu guru. Yang kedua harus nurut kepada orang tua. Yang ketiga, barangkali di sini kan ada pesantren, harus nurut kepada guru ngaji, ya ada ustadz, nurut. Itu ketiga, karena mereka itu sudah banyak pengalaman hidup, pengalaman hidupnya sudah banyak, jadi tidak mungkin. Nah tadi Bu Erni, Pak Eri, Pak Asep dan lain sebagainya menyampaikan itu bukan hanya teori tapi berdasarkan pengalaman, ya. Jadi pengalaman baiknya bisa dicontoh, pengalaman buruknya jangan sampai terulang oleh siswa. Itu Bapak kuncinya, itu Bapak menurut, ya. Sok Bapak sekarang memotivasi, awas, Bapak sangat prihatin nanti kalau kalian keluar dari SMK masih ada tukang ojek. Bapak prihatin, masih aya kuli nyadap kaung, masih aya kuli mangul, masih jadi kuli bangunan. Karena ijazah SMK itu berguna sekarang, bisa bermanfaat asal kalian, kalau kalian punya cita-cita ingin bekerja, harus berani keluar, ya. Keluar dari Naringul, jangan ada di Naringul. Kalau Anda berwira swasta silakan matangkan, saya mau wira swasta, saya mau kuliah silakan, saya mau bekerja silakan. Dan sekarang ingin Anda kalau ingin kerja ke Jepang aja mudah sekarang, hanya tinggal sehat, Anda tubuhnya sehat, tidak ada penyakit dalam, tingginya memenuhi, ya, itu bisa. Murid Bapak sudah banyak yang ke Jepang, apalagi kerja di pabrik-pabrik, bisa. Sok, ya. Nah nanti Bapak sama Pak Asep khusus kelas 12 nanti setelah Idul Fitri akan mengumpulkan siswa kelas 12 semuanya dari semua jurusan Bu. Kita kumpulkan, kita arahkan Pak, ya. Arahkan sama Pak Asep, Bapak sama seluruh kapro nanti ngumpul kelas 12 supaya nanti keluar tuh bingung, ya. Jadi ulah kurung batok, tahu nggak kurung batok? Di dia di Naringul hayo. Karena kalau Anda sudah keluar nanti kalian akan mendapatkan teman baru, informasi baru, pengalaman baru di luar itu, ya. Dapat uang. Kalau Anda kerja jangan melihat, aduh saya kerja kecil uangnya nih, jangan gitu. Dan memang kita kan dari nol, tidak ujug-ujug besar. Aduh gening kerja teh capek. Kerja tidak ada yang enak, sekalipun Bapak kepala sekolah tidak enak, capek sama, ya. Nah itu kuncinya, bisa dipahami, ya. Oke. Nah, ya. Nah itu
Yang lainnya tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu tentang pelanggaran, hati-hati. Bapak dulu punya cerita sebelum jadi kepala sekolah pernah menjadi wakakesiswaan. Bapak sering menangani kasus anak. Nih, tidak laki tidak perempuan. Itu jangan dianggap main-main. Kalau Anda kayak kemarin, nah yang penyebar itu bisa masuk ranah hukum, bisa ditangkap oleh polisi, bisa dijebloskan. Walaupun anak status SMA nih, Bapak punya pengalaman, sering Bapak. Kalau Anda perhatikan, diam dulu ya, jangan ngobrol dulu ya. Kalau Anda melakukan pelanggaran hukum, nanti akan ditangkap oleh polisi, dimasukkan sementara ke sel Polres. Sel Polres belum masuk ke pengadilan, ke sel Polres. Nah, di sel Polres itu ripuh. Pas dimasukin aja ke sana, itu pas masuk itu kan disatukan dengan narapidana yang lain yang sudah lama, pasti kalian itu digebukin babak belur, digebukin pasti kalian itu, wah, dihajar oleh misalkan satu sel itu Bu ada 10 pasti mukul, wah seenaknya mukul oleh polisi, dibiarkan. Bapak sampai bapak yang ngeri itu pernah kedengaran Bu ininya menjentur tembok tuh, ngeri itu. Mau gak seperti itu? Kita dikepret gitu aja sakit ini, apalagi dipukul seenaknya. Itu pertama. Yang kedua, itu akan diploncok oleh senior-senior itu, ngamresihan WC, makanya WC lagi jijik, menyediain air, kalau tidak nurut dipukulin. Bayangin. Nah, terus nanti kalau kalian mau keluar itu harus bayar ke polisi. Orang tua kalian harus bayar berapa? Tidak murah, paling murah 10 juta. Orang tua punya enggak uang 10 juta? Sok, makanya harus dipikirkan jang. Kan ini Bapak pengalaman. Orang tua sudah malu, sudah prihatin, sudah harus menjual sawah untuk nebus anaknya. Di polisi nggak mau melepaskan anak begitu saja keluar, udah harus ditebus polisi mah 10 juta. Ya Bapak ngasih tahu sekarang ya, hati-hati. Makanya kalian disekolahkan itu supaya berpikir seperti pelajar, jangan seperti yang tidak sekolah. Jadi harus panjang ya. Nah ini Bapak hanya membagikan pengalaman saja kepada kalian. Terus ya terakhir, kalian kan di lingkungan kalian banyak teman kan, banyak teman, nah, banyak tetangga, adik-adik kelas SMP. Coba bantu supaya adik-adik kelas Anda mau sekolah ya, mau sekolah. Karena kenapa ya, jangan ngobrol dulu Neng. Jangan ngobrol dulu, perhatikan. Kenapa? Zaman Anda sudah enak ya. Pertama, sudah tidak ada pungutan pendaftaran, sudah tidak ada. UDT sudah tidak ada, UDB sudah tidak ada ya. Sekarang masalah baju silakan sendiri. Yang ada itu kan hanya PKL sama uji kom. Jadi sangat murah sekali. Apalagi yang punya PIP, KIP ya. Nah, jadi orang tua hanya memikirkan transport saja sama uang jajan. Kasihan, karena yang Bapak temui kemarin, Bapak belusukan ke sana kemari, orang tua informasi ini tidak ada yang tahu. Dikiranya mahal aja sekolah itu. Ada SPP, ada EDP, ada PKL Mas, padahal enggak seperti itu. Ya, bantu supaya SDM yang ada di Nalingul lebih maju ya, lebih maju.
pinter-pinter bisa bersekolah supaya nanti Kecamatan Naringgul lebih maju perekonomiannya, karena majunya perekonomian hanya melalui pendidikan. Nah yang terakhir, tolong Bapak pesan, jaga nama baik Anda, jaga nama baik orang tua, jaga nama baik sekolah, jaga nama baik kecamatan. Ya, itu aja. Terima kasih. Oke, terakhir Bapak ucapkan terima kasih kepada Ibu Nunung, Bu Winnie, dan semua yang sudah membimbing selama kegiatan Smart Friend di bulan suci Ramadan sampai tanggal 22 April. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan Smart Friend di SMK Negeri 1 Naringgul sampai hari ini tanggal 22 April jam 10:05 Bapak tutup. Ya, itu jaza sambutan dari Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang berkenan di hari ini menutup acara pesantren kilat. Dan kami harap setelah selesai acara ini silahkan keluar dengan tertib, jangan berebut. Sekali lagi tolong salam dari Bapak Kepala Sekolah kepada orang tua kamu semua disampaikan. Ya, paham? Ya, kita bersama-sama mengucapkan hamdalah ya. Alhamdulillahirobbilalamin.